Halo, berjumpa lagi bersama saya Pak Yopi di sini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi biologi yang terakhir atau POK yang kedua tentang virus di kelas 10. Kita akan bahas satu-satu untuk soal yang ada di POK kedua. Nomor 1 terlebih dahulu. Virus avian influenza atau H5N1 menyebabkan penyakit pada, ini disebut juga sebagai flu burung. Flu burung itu menyerang unggas dan manusia. Jadi jawabannya yang D. Ya, unggas sendiri itu merupakan nama lain dari burung. Kemudian selanjutnya, nomor 2 dan nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas adalah cara reproduksi virus, yaitu titik-titik. Kuncinya ada di tahapan yang terakhir. Kita lihat, ini virus-virus baru keluar dari si inang. Sehingga gambar ini merupakan siklus litik. Litik ini menyebabkan sel inang mengalami kehancuran atau litik. Kemudian nomor 3, tahap 5 sendiri merupakan tahap di mana virus keluar ataupun menyebabkan sel inang hancur. Hancur sendiri padanan katanya adalah litik atau lisis. Sehingga nomor 3 adalah yang A. Untuk nomor 4, kita lihat lagi ya. Tahapan siklus lisogenik yang benar di bawah ini adalah titik-titik. Berbeda dengan siklus litik, siklus lisogenik ini tidak menyebabkan sel inang hancur. Kita lihat ya, tahap yang pertama absorpsi, semuanya absorpsi ya, betul. Kemudian tahap kedua penetrasi, berarti pilihan A, B itu tidak, jangan ataupun jangan dipilih. Kita pilih antara C, D atau E. Kemudian fase yang ketiga adalah penggabungan ya. Penggabungan artinya DNA atau RNA dari virus nanti akan bergabung dengan materi genetik yang terdapat pada sel inang. Kemudian tahap keempat replikasi, dan tahap kelima adalah sintesis. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 jawabannya D. Next, untuk selanjutnya nomor 5, NDV merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada ayam. NDV merupakan kependekan dari titik-titik. NDV sendiri merupakan penyakit yang kita sebut sebagai tetelo pada bahasa di Indonesianya. Singkatannya ataupun kepanjangannya merupakan Newcastle disease virus, yang B jawabannya. Next, untuk nomor 6, bakteriofag merupakan titik-titik. Bakteriofag sendiri bukan merupakan sebuah ataupun bakteri, tetapi merupakan sebuah virus yang menyerang bakteri. Jawabannya yang D. Arti dari fag sendiri adalah makan atau memakan. Jadi bakteriofag adalah bakteri yang dimakan oleh virus. Kemudian nomor 7, penyakit CVPD menyerang tanaman titik-titik. C dari CVPD itu merupakan kependekan dari citrus. Citrus sendiri ini adalah nama lain atau nama genus dari jeruk. Jadi jawabannya adalah tanaman jeruk. V-nya itu vein. Vein itu berarti pembuluh ya. P-nya itu ada phloem atau phloem. D-nya itu disease ya. Disease atau penyakit. Nomor 8, virus memiliki selubung berupa kapsid yang tersusun dari, kapsid sendiri merupakan struktur yang terbuat dari protein. Jadi jawabannya yang B, 8. Kemudian nomor 9, berikut ini yang bukan merupakan nama-nama penyakit yang disebabkan oleh virus adalah TBC, karena TBC sendiri itu disebabkan oleh bakteri. Sementara influenza, AIDS, flu burung, dan yang paling atas itu demam berdarah itu disebabkan oleh virus. Nomor 10, virus HIV sangat berbahaya karena menyerang, HIV ini menyerang imun tubuh. Jawabannya adalah yang C. Sehingga kalau sudah diserang, imun tubuhnya akan makin lama makin kehilangan fungsinya atau berkurang. Kemudian nomor 11, perhatikan gambar di bawah ini. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 2. Nomor 2 sendiri ini merupakan materi genetik atau kita sebut sebagai asam nukleat. Jadi jawabannya yang C. Kemudian nomor 12, sifat virus yang mirip makhluk hidup adalah titik-titik. Yang A ini salah, karena ini merupakan sifat virus yang menyerupai benda mati.
kemudian tidak dapat dihambat oleh makhluk hidup, oleh antibiotik. Memang virus ini tidak dapat dihambat oleh antibiotik. Antibiotik ini untuk bakteri. Kemudian virus memiliki DNA. Nah, ini adalah ciri yang menunjukkan bahwa virus memiliki sifat seperti makhluk hidup. DNA atau RNA atau asam nukleat itu yang menandakan bahwa virus merupakan bagian ataupun makhluk hidup yang memiliki ciri seperti makhluk hidup. Makhluk hidup ya. Kemudian nomor 13, tahapan siklus litik ya. Ini diakhiri oleh proses lisis atau litik. Sehingga semuanya bisa dikatakan benar kecuali tahap pertama itu diawali dengan proses absorpsi. Berarti yang jangan dipilih. Setelah absorpsi, terus kemudian penetrasi, yang A jangan dipilih. Setelah penetrasi, kemudian replikasi ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Absorpsi, penetrasi, replikasi, perakitan, lalu lisis. Nomor 14, medium yang paling umum untuk digunakan untuk menumbuhkan virus dalam penelitian adalah titik-titik. Medium itu adalah tempat tumbuh. Virus ini hanya bisa berkembang biak di tubuh makhluk hidup, sehingga kita pilih yang merupakan makhluk hidup. Kultur jaringan bukan, agar-agar bukan, air kaldu bukan, air gula bukan. Yang paling tepat adalah telur ayam berembrio, karena ini merupakan makhluk hidup. Tadi sifat virus ya, balik lagi, hanya dapat tumbuh di makhluk hidup. Kenapa? Karena dia nggak punya ataupun tidak punya komponen-komponen yang dapat digunakan untuk membuat ataupun menyusun kapsid dan komponen-komponen lain dari virus itu sendiri, sehingga butuh bantuan dari sel-sel inangnya. Nomor 15, SARS-CoV-2 merupakan kependekan dari titik-titik. S-nya ini adalah severe, A-nya ini adalah akut, berarti pilihannya antara B dan D. Kemudian R ini untuk respiratory, bukan regulatory, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Ini yang menyerang apa? Ini yang menyebabkan penyakit corona ataupun kita sebut sebagai COVID. Ya. Nomor 16, penyakit campak pada manusia ini disebabkan oleh, jawaban tepatnya adalah yang C, paramyxovirus. Ini campak. Untuk yang lainnya, Rhabdo sama Lisa ini menyebabkan yang namanya itu rabies. Ya. Nomor 17, virus belum dapat digolongkan sebagai sebuah sel karena titik-titik. Tadi dikatakan virus hanya memiliki komponen utama berupa asam nukleat dan kapsid. Karena dia punya komponen yang sederhana sehingga dia tidak bisa bereproduksi sendiri. Maka dia harus menempel ataupun menumpang pada sel inang. Karena apa? Sel inang punya banyak komponen-komponen atau organel yang mampu membantu virus untuk bisa melakukan reproduksi. Jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, dia tidak dapat digolongkan sebagai sebuah sel karena tidak punya organel, sehingga tidak dapat bereproduksi sendiri. Gitu. Kemudian selanjutnya nomor 18, penyebab penyakit mosaik pada tumbuhan adalah titik-titik. Mosaik ini menyerang salah satunya adalah tanaman tembakau. Jawaban yang tepat adalah C. Ya. Kalau kita ingat-ingat lagi, kepanjangan dari TMV adalah Tobacco Mosaic Virus. M ini untuk nama penyakitnya, berupa bercak-bercak pada daun. Nomor 19, virus yang dilemahkan yang digunakan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh manusia adalah, jawabannya sudah jelas, vaksin. Tidak hanya virus saja ya yang dibuat vaksin, bakteri ataupun patogen yang lain bisa digunakan. Kemudian nomor 20, perhatikan gambar berikut yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah bagian, ini sudah jelas ya, bagian kapsid. Di dalamnya nomor 6, ini adalah bagian asam nukleat. Asam nukleat ini dapat berupa DNA atau RNA. Nomor 21, Fagte menyerang titik-titik. Fagte ini adalah nama virus. Virus yang menyerang bakteri. Nah, bakteri yang diserang adalah Escherichia coli. Jawabannya adalah yang A. Kita bisa menyebut juga Fagte ini sebagai bakteriofag.
Next. Nomor 22. Salah satu sifat virus yang sama dengan makhluk hidup adalah titik-titik. Virus ini dia punya komponen asam nukleat berupa DNA atau RNA. Karena dia punya komponen DNA atau RNA, dia bisa melakukan perbanyakan diri atau reproduksi. Tapi ya dengan catatan harus menumpang pada makhluk hidup lain ya. Sehingga jawaban tepat adalah yang E. Dia mampu bereproduksi, tapi harus menempel pada makhluk hidup lain, itu yang lebih tepat atau dilengkapinya. Nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut. Dari pernyataan di atas yang merupakan ciri dari virus adalah, kita lihat ya satu-satu. Bersifat parasit obligat, betul. Memiliki DNA atau RNA, betul. Memiliki sitoplasma, salah. Berarti yang ada nomor 3-nya salah. C, D, dan E salah. Kemudian hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup, benar. Berarti yang ada nomor 4-nya benar, kecuali yang nomor 3-nya. Kita pilih A atau B. Kita lihat lagi pernyataan nomor 5, memiliki nukleus. Nah, nukleus sendiri merupakan organel yang terdapat pada sel. Virus sendiri bukan sel, berarti yang nomor 5 salah. Berarti jawabannya adalah yang A. Itu. Next, untuk nomor 24, tubuh virus dominan disusun atas senyawa organik, yaitu, kita lihat lagi, selubung dari ataupun kapsid dari virus sendiri ini disusun atas protein, sehingga zat protein merupakan komponen dominan dari virus. Jawabannya adalah yang C. Nomor 25, virus berdasarkan asam nukleatnya dibedakan menjadi, nah tadi saya sudah sebutkan ya, 2 macam asam nukleat yang mungkin bisa ada pada virus. Virus ini punya salah satunya saja. Tetapi pada makhluk hidup yang lain, seperti sel atau mikroorganisme, ataupun bahkan kita punya dua-duanya. Jawabannya adalah E. Virus RNA yang punya RNA, virus DNA yang punya DNA. Nah, itu klasifikasi virus semudah itu. Mana virus RNA yang punya RNA saja, mana virus DNA yang punya DNA saja. Next, nomor 26. Salah satu ciri virus bagi makhluk hidup adalah, yang tadi sudah jelas ya, dia punya DNA atau RNA, atau disebutnya sebagai materi genetik. Jadi jawabannya adalah yang B. Next, nomor 27. Yang dimaksud dengan inang virus adalah, inang virus ini adalah makhluk hidup yang ditumpangi oleh virus. Jawabannya B. Tidak hanya manusia saja, makhluk hidup yang lain, bahkan mikroorganisme semacam bakteri pun, ini bisa ditumpangi oleh virus. Oleh karenanya, virus disebut ataupun dikatakan sebagai parasit obligat, karena harus menempel pada inang, harus mencari inang. Nomor 28. Di bawah ini merupakan virus yang menyerang manusia. Orthomyxovirus, HIV, rhabdovirus, Lissa virus, atau TMV. Wah, udah jelas ya. Di sini ada TMV. TMV ini adalah tobacco mosaic virus, menyerang tumbuhan. Kenapa E sama B itu tidak? Kenapa Lissa virus dikatakan tidak menyerang manusia? Karena Lissa virus ini menyebabkan rabies, yang kemungkinan menular pada manusia juga cukup tinggi. Jadi Lissa dan Rhabdo sama-sama menyebabkan penyakit rabies dan punya potensi untuk bisa menyerang manusia. Nomor 29. Tahap pada reproduksi litik virus, di mana virus merusak DNA sel inang lalu menggunakannya sebagai bahan untuk menggandakan DNA virus dan untuk membentuk kapsid yang baru. Ini disebut sebagai jawabannya adalah yang C, replikasi ya, menggandakan. Kalau absorpsi itu menempel, penetrasi memasukkan, replikasi ini untuk menggabungkan ya. Tadi ya, menggabungkan, merusak, menggabungkan. Kemudian perakitan ini jika komponen dari virus itu sudah terbentuk kemudian siap dirakit. Dari ini ketika virus-virus baru sudah jadi dan akan meninggalkan ataupun merusak dari sel inang. Dan nomor 30 atau terakhir, di bawah ini yang merupakan kepanjangan dari AIDS adalah A-nya untuk acquired, betul semua. I-nya untuk imuno atau imun, betul semua. D-nya untuk defisiensi ataupun pengurangan kemampuan. Jadi jawabannya adalah yang B. Bukan disease ya. Jadi AIDS ini disebabkan oleh HIV.
Singkat kepanjangan dari AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome atau sindrom pengurangan kekebalan tubuh manusia. Nah, itu pembahasan dari soal POH yang kedua untuk kelas 10. Silakan dipelajari baik-baik video ini sehingga persiapan untuk POH di hari selanjutnya itu bisa dapat ataupun dipersiapkan dengan baik. Terima kasih anak-anak dan sampai jumpa kembali.